Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Nah, ini sudah sore menjelang malam. Nah, gini teman-teman, bagi kami masalah terbesar kedua di dalam peternakan kambing domba, setelah masalah pertama itu pakan, masalah terbesar kedua itu SDM atau tenaga kerja. Jadi kalau pakannya itu sudah siap, komplit, lumbung pakannya sudah jadi, biasanya teman-teman akan ketemu masalah kedua yang itu memang pasti ada, pasti akan dialami oleh semua peternak, yaitu masalah SDM. Wah, masalahnya banyak sekali. Dari mulai upahnya baiknya gimana, sistemnya baiknya gimana, apakah bagi hasil atau upah, kalau diupah upahnya berapa, bagaimana membuat efektif diupah segini supaya efektif kerjanya, kemudian bagaimana membuat mereka loyal, bagaimana mereka bisa satu visi satu misi dengan pemilik usahanya, bagaimana mereka membuat bisa mereka menjadi kreatif, bagaimana mereka tidak nyolongan. Banyak banget masalahnya, banyak banget. Nah, padahal kalau sebuah farm mau besar atau menjelang besar, pasti harus punya karyawan, harus punya kru, harus punya mereka yang membantu. Karena nggak bisa ditandangi, nggak bisa dieksekusi sendiri. Artinya kalau mau besar tidak bisa one man show, tidak bisa jadi Superman lah, ngurusi A sampai Z ngurusi sendiri gitu, tidak bisa. Harus ada bantuan karyawan, harus ada bantuan partner kerja. Nah, kalau di kami sistemnya adalah dengan pemberian upah. Nah, upah masing-masing tempat tentu saja beda ya. Ada yang masih 50.000 per hari, ada yang 60.000, 70.000, 80.000, ada yang minta 100.000, macam-macam. Kalau di kami upahnya 70.000 sehari, plus makan satu kali porsi besar, makan siang, plus ngopi ngeteh sepuasnya. Nah, jam kerjanya mulai dari jam 7 pulang jam 4. Terus kalau yang shift malam mulai jam 7 kelar jam 6. Nanti bayarannya setengahnya untuk jaga kandang dan ngurusi kalau misalnya ada yang lahiran segala macam gitu. Nah, besar kecilnya upah memang tiap daerah-daerah masing-masing itu beda. Nah, biasanya yang jadi pertanyaan teman-teman yang mau ngawali atau pemula itu, nanti saya rugi kalau ngasih upah sekian karena jumlah ternak saya baru sedikit. Pertanyaan banyak sekali itu. Gimana caranya supaya tidak rugi? Gimana caranya supaya pengupahannya bisa jalan? Gimana caranya supaya efektif? Nah, ini saya ceritanya agak global ya. Bagi teman-teman yang pemain penggemukan yang memang sudah pro, biasanya satu kru itu ngurusi sekitar 100 sampai 200 ekor. Dengan catatan semua pakannya beli. Nah, ini untuk pemain profesional, untuk peternak profesional, pemain veterinating profesional, pemain pengemukan yang memang sudah pro. Sudah pro itu artinya memang sudah tahu semua link pakannya, sudah tahu gimana caranya ngolah pakan sehingga ketemu pakan efektif, sudah bisa dapat layanan bayar mundur untuk suplai pakannya, sudah yang jelas sudah punya
link penjualan. Jadi bukan yang hanya sekedar digemukkan nanti masih bingung mau jualnya kemana, bukan. Tapi teman-teman yang memang sudah punya link penjualannya pasti laku terjual itu. Karena memang sudah ada yang mau order sekian banyak, dan yang order bukan pengorder baru, tapi memang pengorder lama. Nah, ini biasanya mereka mainnya skalanya skala besar, dan pakannya semua pakan beli. Nah, kalau pakan beli, satu kru itu bisa handle 100 sampai 200 ekor domba pengemuan. Nah, bagaimana kalau untuk sistem peternakan yang seperti 78 lakukan? Karena kami menggunakan pakan-pakan yang sifatnya swasembada, sengaja diadakan. Artinya minim beli. Ini agak beda. Kalau teman-teman yang pro tadi semua beli, kalau kami mengadakan pakan sehingga kami swasembada. Nah, caranya adalah pekerjaan utama dari kru kami adalah ngurusi pertanian dan perkebunan. Itu pekerjaan utamanya. Baik itu buka lahan, baik itu tanam rumput untuk pakan, tanam aneka legum, aneka ramban-rambanan untuk pakan, baik itu nanti tanam aneka jenis buah sebagai tanaman pendamping, kemudian mupuk, ngerawat, segala macam. Nah, itu pekerjaan utamanya. Pekerjaan sampingannya ngurusi kambing domba. Nah, gitu. Jadi ketika di kami itu bayar 70.000 plus makan, itu bagi kami pas. Kalau jumlah populasi kecil hanya untuk ngurusi ternak saja, pasti hitungannya bingung. Dikasih 30.000 nggak masuk dan nggak ada yang mau, dikasih 40.000 juga sama saja, dikasih 50.000 nanti yang punya ternak, wah ini kok kegedean ngasihnya ya, padahal yang diurusi cuma 10 ekor, 20 ekor kan gitu. Nah, sedangkan yang mau kerja itu kan pasti punya target, oh minimal saya harus dapat sekian untuk harian ini kan gitu. Karena mereka prinsipnya kerja untuk harian. Nah, di kami caranya itu, yaitu ngurusi lahan, kemudian dari lahan itu akan panen, entah itu panen pakan, entah itu panen limbah pertanian, limbah perkebunan, misalnya panen daun pisang, terus kemudian panen daun pepaya. Nah, itu kemudian dikumpulkan oleh mereka jam 12 kurang seperempat, itu dibawa pulanglah ke kandang untuk kebutuhan pakan ternak kami. Nah, setengah hari dari jam 7 sampai jam 12 itu posisinya hanya 2 jam di kandang. Pagi jam 7, dari jam 7 sampai jam 8 itu di kandang, bersih-bersih kandang, ngasih pakan pagi segala macam. Habis itu lari semua ke kebun. Habis lari ke kebun, kemudian ada yang ngurusi kebun, ada yang cari pakan, komplit. Setengah 12 sampai jam 12:04 pulang mereka istirahat, kemudian sebagian nyoper komplit segala macam, ditinggalnya 2 orang untuk ngurusi sekitar 500 ekor di tempat kami, kambing dan domba. Nah, itu hanya 2 orang, hanya untuk nyoper dan nanti didistribusikan pakan. Yang lainnya pun nanti masih balik ke lahan, karena 78 Farm itu punya hobi baru sekarang, hobinya sewa lahan. Hobinya sewa lahan. Jadi selalu ada lahan baru, selalu lahan baru. Nah, mereka selalu tidak pernah kekurangan pekerjaan, malah pekerjaan yang menunggu mereka, dan mereka tidak pernah akan bosan. Nah, di satu sisi kami berusaha, manajemen berusaha semaksimal mungkin mencarikan lahan yang ada di sekitar kandang kami.
radiusnya maksimal 3 kilo. Artinya settingan kami adalah kami membuat lahan-lahan pakan yang dekat dengan kandang. Ketika dekat dengan kandang, urusan teknisnya ke depannya lebih mudah. Nah, ketika sudah dapat lahan, dibuka, nah kita yang nanti ngasih order kepada kru, nanti yang sini ditanami ini. Terus kemudian ada yang ngerawat. Kebetulan di kami ada 2 kru, itu ibu-ibu, itu yang khusus untuk merawat lahan. Ya dari mupuk, dari nyangi, dari nanti nancepi tanaman baru kalau ada yang kurang maksimal, segala macam. Nah, itu ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak kerjaannya yang action lebih berat. Nah, seperti itu kalau di kami. Nah, kemudian soal upah sudah ya, soal upah. Monggo, itu karena memang beda-beda kok tiap daerah. Cuman trik kami supaya pemberian upahnya tidak berasa tinggi dan hasil tetap maksimal. Artinya di pihak kami merasa pas untuk memberikan upah, dan dari pihak kru itu merasa pas menerima upahnya. Caranya seperti itu. Nilainya segitu nilainya. Nah, salah satu cara untuk menjaga mereka loyal adalah ngasih upahnya jangan pernah telat. Kalau di kami pemberian upahnya itu seminggu sekali, setiap hari Jumat atau Sabtu gitu. Dan kami berusaha tidak pernah telat apapun yang terjadi. Dan kami tidak pernah memutuskan hubungan pekerjaan dengan kru. Kalau ada yang nggak betah, ya mereka mengundurkan diri, monggo. Nah, kami tidak pernah telat memberikan upah. Kemudian kebutuhan mereka dalam pekerjaan pasti kita penuhi. Misalnya alat kerja, sabit, cangkul, dan sebagainya. Perlu gerobak, kita carikan gerobak. Sepatu boot kita belikan, jas hujan kita belikan, komplit. Nah, ini membantu mereka untuk betah. Soalnya ada yang kurang peduli hal-hal kecil. Jadi pemilik usaha, pemilik farm kurang peduli dengan hal-hal kecil. Terus hal lain yang dilakukan oleh para kru itu yang biasanya bikin pusing, tiba-tiba mengundurkan diri serempak. Nah, mengundurkan diri serempak. Nah, salah satu ketidakpasan yang diambil para pemilik peternakan adalah ngambil kru dari satu daerah. Misalnya ngambil kru dari satu dusun, satu kampung. Nah, ini berbahaya. Karena kalau di kampung itu misalnya ada orang meninggal, mereka serempak minta izin. Kalau ada orang hajatan, mereka juga serempak minta izin. Nah itu. Nah, kalau memang teman-teman nanti mau ngambil kru, usahakan tidak dari sekampung. Dan kalau bisa ini hanya tanda kutip kalau bisa, usahakan ada yang muslim dan ada yang non muslim. Jadi ketika nanti lebaran, kandangnya nggak kosong. Ketika nanti ketemu momen Natalan, kandangnya nggak kosong. Nah, ini jangan ngambil dari satu tempat supaya tidak ada serempak nggak masuk atau serempak mengundurkan diri. Terus kemudian jalin keterbukaan antara pemilik usaha dengan seluruh kru. Kalau di kami memang ada momen-momen tertentu minimal 2 minggu sekali untuk kumpul, semua kumpul, kita bahas semua. Oh, ini seperti ini ya, kalau orang kantoran meeting lah gitu. Dan semua wajib ngomong. Entah itu ide, entah itu keluh kesah, entah itu harapan, entah itu kendala di teknis segala macam, kita obrolkan bersama. Nah,
ternyata dengan cara keterbukaan seperti ini mereka lebih ini kok lebih merasa terakomodir. Jadi tidak ada keluh kesah di belakang, tidak ada. Nah, ada baiknya memang ada manis dan ribet lah. Artinya kalau memang guru salah ya kita tegur lah untuk diperbaiki. Tegur itu untuk diperbaiki. Misalnya, oh kok beberapa kali berangkat kok telat, nah kita tanyai seperti ini. Nah, tapi kalau kinerjanya bagus ya kita jangan pelit lah, kita jangan pelit. Di kami bonus itu tidak melulu bentuk uang kok. Kadang ya sembako, kadang ya kita buatkan baju untuk kerja harian gitu. Nah, ini jangan pelit. Terus apalagi ya, ada baiknya kalau sudah satu visi satu misi, nah ini ngomongnya belepotan ini. Ada baiknya kru kita latih untuk kreatif dan untuk bisa setor ide. Nah, untuk kreatif dan untuk bisa setor ide. Tujuannya supaya selalu ada ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Nah, jadi kru itu tidak hanya kita posisikan sebagai pekerja, tapi kita posisikan juga sebagai penyumbang ide kreatif. Nah, ini menarik. Nah, monggo silakan digali untuk farm teman-teman masing-masing lah, ya. Nah, oke ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget. Seharian juga nggak kelar ngomongin kru. Ada aja masalahnya, ada aja. Tapi yang saya coba sampaikan tadi beberapa yang mendasar kok itu. Beberapa yang penyakitnya kru dan penyakitnya owner. Nanti di video berikutnya saya coba bahas mengenai penyakitnya owner. Penyakitnya pemilik usaha. Nah, kadang sudah dapat kru bagus, ternyata yang sakit ownernya. Wah. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti masih banyak bahasan lainnya. Nah, cuman memang terus terang tidak semua kami bahas di channel kami, karena banyak hal-hal lebih detail lagi yang hanya kita bahas di pelatihan dan di grup WA alumni pelatihan. Itu yang lebih detail lagi ada di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon supportnya untuk channel kami. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Kami paling suka bales komen dari rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sukses selalu untuk kita semua.